poros dulur di dalam sejarah kehidupan dan perjalanannya ternyata akan terjadi carut marut di Indonesia seperti ini, khususnya masalah yang berkaitan kali nasab ta'ali ini dan habaib. Nah ini rupanya ini bila kulo kan dikawis tergerakkan kulo maju kabeh gitu. Maka dari itu para syarifah seluruh maka insya Allah untuk untuk mengadakan gerakan bagi orang-orang Cilacap yang peduli terhadap bangsa, peduli terhadap Wali Songo, mencintai Wali Songo dan sejarahnya, peduli terhadap leluhur-leluhur kita, ya, peduli terhadap umat Islam di Indonesia, agama, maka insya Allah maka kulo kita damel organisasi jenenge Kebangkitan Wali Songo siwak digodhog nang sampune digodhog mangke dipun resmiaken. Nah iki waktunya insya Allah bakal lama untuk sampai ke Kemenkumham itu ya kan, belum ada kongres dulu dan segala. Kemarin baru bentuk presidium, setelah itu nanti akan diadakan. Tapi karena melihat laporan-laporan ada satu gerakan-gerakan dari orang-orang yang kadang-kadang dianggap oleh kita itu tidak benar, maka dari itu pulau mendikowis saiki ning sore di dalam Kebangkitan Wali Songo ini ada laskar namanya Laskar Sabilillah. Sabilillah niku 9 waliullah ya kan. Dan itu laskar ini hendaknya digerakkan saja dulu, diadakan saja dulu deklarasi. Nanti setelah itu ketika organisasinya jadi tinggal ada semacam pelantikan. Maka kulon itu sampun ngotak-atik lambangnya laskar sampun perpaduan antara yaitu adalah agama, kemudian nasionalisme, yaitu adalah kemudian adat budaya Jawa, keris, wonten pedangnya Sayyidina Ali sing dipimpin dumateng para sayyid, para syarif keturunannya Sayyidina Ali nggih. Lah maka dari itu mangke kula ngendika dumateng kanca-kanca wonten Cilacap mangke panjenengan merapat dumateng Kiai Salim. Kiai Salim itu griyane teng pundi Gusman? Non? Bantarsari. Niku wonten Bantarsari. Sedaya nggih merapat niku mangke panjenengan termasuk pasukannya Kiai Ifta, monggo mereka teng Kiai Salim. Maka kula nyuwun teng Kiai Salim. Monggo panjenengan mereka orang-orang yang peduli terhadap bangsa ini, orang-orang yang peduli terhadap leluhur, orang-orang yang peduli terhadap apa namanya? Terhadap Wali Songo. Para sederek para sedulur, gerakan Wali Songo dan Laskar Sabilillah niki gitu niku tidak ada urusan dengan habaib ya, tidak ada. Tapi urusannya dengan apa? Urusannya dengan orang zalim terhadap sejarah Wali Songo, urusannya terhadap orang yang suka merusak nama baik Rasulullah atau merusak zalim terhadap keluarga besar Wali Songo, baik sejarahnya, perannya, jasa-jasanya. Apakah itu berupa pembelokan, ataukah itu berupa klaim, ataukah itu berupa pemalsuan, atau apakah itu berupa ucapan-ucapan kebencian, kebohongan, dusta, hoax, omongan singarang yang menjatuhkan Wali Songo, gitu, yang menjatuhkan nama baik daripada para wali yang ada di Indonesia. Itu tugas kita ya. Dan yang habaib sing bener ya orang ranah urusan gitu. Kita bukan anti habaib. Nah habaib bagaimanapun itu adalah saudara kita sesama umat Islam. Yang bukan anti habaib pulau sanes anti ba'ali pulau. Kalau ba'ali yang benar ya nggak ada urusan dengan kita. Tapi kalau yang zalim, kalau yang tidak benar, nah ini akan kita hadapi. Kenapa? Kalau dibiarkan ini sangat bahaya sekali. Orang secara seluruh bahayanya bagaimana? Bahaya katusnya kan para seluruh
Seperti terjadi pembelokan sejarah nasab, sejarah dan nasab. Sekarang itu banyak sekali pembelokan-pembelokan yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'ali. Saya tidak mengatakan orangnya, tapi oknumnya. Saya banyak ketemu dengan Ba'ali yang baik banyak, yang benar banyak. Tapi ini oknumnya ini merusak nama Ba'ali, merusak nama Habaib. Itu diantaranya adalah apa? Pembelokan sejarah. Sejarah dibelokkan, contohnya kasusnya kan dibelokkan sejarah. Tiba-tiba profesor ada yang mengatakan bahwasanya Indonesia itu kalau tidak ada Habaib tidak akan merdeka. Ini sejarahnya dibelokkan. Apakah benar itu? Ya jelas tidak benar. Habaib dari Hadramaut itu datang abad ke-19, sedangkan Indonesia sudah Islam ratusan tahun yang lalu. Gitu? Jadi jelas itu harus diluruskan. Kalau nggak mau lurus, kalau memang nggak mau dibenarkan, ya kita lawan. Apalagi dengan sengaja membuat satu pembelokan sejarah yang ada di Indonesia, ya harus kita hentikan. Kalau tidak dihentikan, kitanya hancur nanti. Ada lagi, contohnya lagi, sejarah yang mengatakan bahwasanya bendera Indonesia itu adalah konsepnya siapa? Konsepnya Habib Ali Kuitang. Saya bukan berarti saya tidak ada urusan dengan Habib Ali Kuitang. Tapi orang yang bicara begini itu dasarnya apa? Sebab dasar sejarah Indonesia, khususnya yang masalah yang berkaitan dengan merah putih, itu dia tidak ada kaitannya, tidak tercatat nama Habib Ali Kuitang untuk konsep masalah bendera. Ini diselewengkan lagi. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya Ngayogyakarta sekarang lagi ngetren. Seperti Sumodiningrat itu adalah termasuk ada Ba'ali min jumlatil habaib. Kemudian para syarif, para sedulur, banyak lagi sejarah yang dibelokkan ini. Ada lagi mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu kalau semua tanpa izinnya Habib tidak akan berdiri. Ini jelas pembelokan sejarah yang tidak benar dan harus diluruskan. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya sebetulnya yang membuat NU adalah seorang Habib. Cuma karena Habib itu imigran dari Yaman, maka tidak berhak mendirikan organisasi. Maka akhirnya Habib itu kemudian menyuruh Basim Asy'ari suruh buat NU. Nah ini juga ngarang lagi. Saya ini kadang-kadang nggak ngerti, Ba'ali kok senang sekali ngarang-ngarang kayak gitu. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan melalui tes genetika bahwa Ba'ali itu adalah Yahudi, itu kok saya agak percaya. Apa sebabnya? Karena suka ngarang-ngarangnya sama. Yahudi itu suka ngarang-ngarang, suka mengklaim, suka ngarang. Jadi sifatnya agak mirip. Saya tidak menuduh, tetapi kok mirip. Apalagi itu adalah berdasarkan genetika ilmiah, termasuk saintifik, bisa dibuktikan secara sains. Dan kita bisa lihat bahwasanya kok sifat-sifatnya kok agak mirip. Suka membelokkan sejarahnya mirip, suka mengklaim mirip, membanggakan diri sendiri, rasnya sendiri mirip. Ba'ali itu sangat membanggakan diri sendiri. Yang dihormati adalah orang-orang dari Ba'ali saja. Kalau bukan dari Ba'ali tidak akan dihormati. Ini mirip Yahudi. Walaupun kalau seumpama Ba'ali itu Yahudi atau tidak, itu perlu mengadakan satu penelitian yang pasti, yang bersifat saintifik, baik sejarah, perjalanan atau genetik. Walaupun sudah ada yang membuktikan seperti itu, ya. Tapi saya kok ada mirip-mirip kata Sultan, bahwasanya suka mengklaim. Ba'ali suka mengklaim, Yahudi juga suka mengklaim. Dulu yang namanya orang Israel itu datang ke Palestina itu tamu. Orang Israel datang ke Palestina itu tamu 10, 20, datangin lagi sampai Amerika sampai 100, 200. Udah jumlahnya udah banyak, mereka mengklaim
bahwasanya tanah Palestina itu adalah tanah leluhur kami. Tanah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan oleh leluhur kami, di mana leluhur kami mengatakan begini, maka tanah yang dijanjikan akan milik Yahudi itu adalah Palestina. Direbut Palestina, orang Palestina diusir. Ini saya lihat fenomena seperti itu di Indonesia sudah ada. Sudah ada mengatakan bahwasanya Madura itu adalah tanah yang diciptakan oleh Allah untuk mencintai Habib. Ada lagi sekarang Pasundan. Pasundan itu adalah tanah yang milik Habib. Sampai ada yang mengatakan bahwa tanah Jawa itu adalah bintu Tarim, anak perempuannya Tarim. Tarim itu Yaman, Abdurrahman Yaman. Jadi artinya apa? Artinya mereka lambat laun kalau kita tidak stop, kalau kita tidak mampu menghentikan, lambat laun mereka akan mengatakan Indonesia itu adalah negaranya Habib. Jadi yang berhak itu Habib, yang lain tidak berhak. Maka kasusnya sama dengan Palestina, kalian akan terusir dari tanah sendiri. Sekarang ada oknum habaib yang sudah mengatakan bahwasanya yang pertama kali datang ke Jawa itu adalah bangsa Ba'ani. Ini bisa-bisa nanti orang Jawa belum ada, Ba'ani sudah ada. Kalimantan belum ada, Ba'ani sudah ada. Ilmu Ba'ani sudah ada. Jadi Kalimantan, Sumatera, Jawa itu adalah milik Ba'ani. Berarti kalian itu numpang. Berhasil mereka menemukan kalian. Tanpa peperangan Indonesia bisa direbut. Padahal apa? Sebab negara Yaman tempatnya Ba'ani tumbuh di sana dalam keadaan perang dan dalam keadaan miskin. Maka Indonesia itu ibarat rampadan, ibarat makanan yang sangat menggiurkan. Direbut oleh mereka semua, kalian nanti akan pecahkan. Ini maksudnya kita seperti itu, gerakan itu bukan karena benci, bukan, tapi mengingatkan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu hati-hati terhadap hal semacam itu. Jangan sampai kita itu begitu mereka sudah punya kekuatan, akhirnya kitanya lumpuh. Kalau sudah lumpuh, susah. Ini lagi penelitian masalah sejarah dan nasab itu berkaitan dengan manuskrip, prasasti. Prasasti manuskrip sekarang adanya di Monumen Nasional. Bayangkan Monumen Nasional sekarang kebakaran. Saya kadang-kadang ini kebakaran apa dibakar ini? Ya mudah-mudahan sih tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi kan arsip-arsip Indonesia termasuk kerajaan dan Yogyakarta dan Nusantara itu ada di situ semua. Mudah-mudahan selamat semua, jangan sampai ikut hancur. Saudara-saudara kalian, jadi saudara-saudara kalian itu masalah. Ada lagi klaim diantaranya adalah klaim makam, klaim pahlawan, klaim makam. Ya kita sekarang ngobrol aja lah, karena saya juga masih belum istirahat. Sekarang Sumodiningrat diklaim bahwa Sumodiningrat itu adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Padahal catatan Sumodiningrat itu adalah ada di Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakartanya bahwasanya mengatakan bahwa Sumodiningrat itu bukan Habib Hasan. Makamnya bukan di Semarang, tapi di mana? Di Yogyakarta, di Bantul. Ada tempatnya, dalam satu tempat itu Sumodiningrat. Anak cucunya masih ada, keluarganya masih ada. Kalau seumpama ini Sumodiningrat disebut Hasan bin Toha bin Yahya, ini anak cucunya mau diapain? Karena anak cucunya mengatakan, abah saya itu bukan bin Yahya, nggak ada hubungannya dengan Habib. Kalaupun kesana jalur, seumpama dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, paling-paling Syarif atau Sayyid, bukan dari Yaman. Tapi kan berani, ini kan berani. Ya, baik londo putih ataupun londo ireng. Londo ireng ku wong Cilacap sing bisa dikerjain sama Pak Anggi itu londo ireng. Londo ireng ini londo ireng, Masya Allah, ikut membantu hal semacam itu. Hal semacam itu kadang-kadang didukung, dibela. Bela apa? Yang rugi negara kalian, yang dipecundangi negara kalian, yang dizalimi negara kalian itu malah ikut
pada kezaliman dan kebatilan. Itu namanya ronda ireng. Masya Allah. Ada lagi saudara-saudara, Raden Saleh, salah satu keluarga daripada yang Yogyakarta, Keraton Jogja, keluarga Yogyakarta. Raden Saleh yang pelukis itu dikenal lagi Habib, keturunannya Imam Ubaidillah Habib Ba'ami lagi, termasuk siapa yang di Melangi itu, Mbah Melangi itu katanya Ba'ami lagi. Tiba-tiba ada nasabnya bin Yahya, adalah bin Hasan bin Awud bin Muhammad bin Awan bin Awud. Itu Awudnya banyak sekali, terjadinya Awud kan akhirnya. Ada siang ya, saudara-saudara, ini banyak di Indonesia itu makam-makam yang kadang-kadang tidak tahu makamnya siapa. Tiba-tiba diklaim makamnya Habib. Habibnya kalau nggak bin Yahya Assegaf, banyaknya Assegaf dengan bin Yahya. Ini ada di mana-mana, saudara-saudara. Ada beberapa makam dibuat oleh Habib, katanya ini makamnya Habib, ini dibongkar oleh masyarakat. Begitu dibongkar itu subhanallah, di dalamnya nggak ada isinya. Kalau seumpama kalian melihat fenomena semacam itu saja sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan adanya kebatilan begitu nyata di depan mata kita masih tetap ragu-ragu untuk bergerak, dan nggak usah hidup kalian tuh, nggak usah jadi orang beriman lagi kalian. Allah sudah menunjukkan itu kebatilan. Mau apa lagi? Mau bukti apa lagi? Nggak enak sama siapa? Sama kebatilan nggak enak. Oh, kita itu bukan memerangi orangnya kok, tapi memerangi kebatilannya. Harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan, habis itu Jawa, habis itu Sumatera, Kalimantan, habis semua itu di Indonesia, habis semua diklaim oleh mereka. Saya tidak ingin itu semua terjadi. Ini karena ini milik kalian. Jangan sampai terjadi di Palestina, karena potensi ke arah itu kalau dilihat dari pergerakan Ba'al itu ada potensi semacam itu. Contoh masalah politik, setiap orang yang berbeda di kafir-kafir, kalau yang dipilih mereka dia adalah Islam, kalau yang bukan mereka dia adalah kafir, munafik, di-framing itu dibingkai seolah-olah yang mendukung dia adalah mendukung agama Islam, yang tidak mendukung mereka kalau pilihnya bukan mendukung mereka itu dianggapnya kafir dan munafik. Ini sudah nggak bagus. Padahal yang namanya pemilu itu 5 tahun sekali, nggak ada urusan dengan munafik dan kafir. Mereka sudah bergerak di politik. Ini kalau seandainya mereka menguasai politik Indonesia, udah kita sudah boleh sedikit-sedikit diambil. Kita berjuang jihad fisabilillah seperti dulu nanti berdarah-darah. Kita nggak ingin seperti itu. Sebelum ada apa-apa kita hentikan dulu. Jangan sampai mereka punya kekuatan yang kita lihat baik. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sangat baik, orang Jawa itu sangat baik, menghormati semua. Saudara-saudara sekalian, jadi itu semua jangan dibiarkan oleh kalian, jangan dibiarkan. Makanya tugasnya kalian itu apa? Tugasnya kalian itu, saudara-saudara sekalian, tugasnya kalian di Cilacap itu menjaga situs-situs sejarah, termasuk menjaga makam dan kuburannya wali, supaya jangan diba'alikan. Nanti tiba-tiba di kampung laut ada ba'ali lagi, ada ba'ali man gitu, nggak kena men gitu binyaknya segap, kena men. Lu tuh sampai ono gundukan lemah di gawe makam, ke makam Habib Wali Kutub, kapal terbang ini dhuwur orang bisa lewat numpak kapal terbang ora kapan yang ono makam ngono. Lagi proses itu bukan sedikit. Sekarang ada lagi Raden Santri yang muridnya Syekh Datul Kahfi Cirebon, itu juga dibangkitkan lagi, dibinyakan lagi. Lalu bagaimana saudara-saudara? Pangeran Sumodiningrat itu adalah keluarga Yogyakarta. Keluarga Yogyakarta kemudian makamnya ada, anak cucunya ada. Dibuat di Semarang, haulnya banyak, ribuan datang, pemerintahnya tekon. Mana pemerintahnya datang? Bahkan ada yang
ambil dananya dari APBD untuk mendirikan makam itu tanpa meneliti bagaimana nasabnya, tanpa meneliti bagaimana sejarahnya, tanpa konfirmasi. Saya yakin tidak ada konfirmasi dengan Yogyakarta. Dibuat, udah makamnya udah mewah, bagus, orang sudah banyak ziarah seperti di situ. Padahal semua ini udah nggak dibantu asli. Tapi diklaim Habib Hasan bin Toha. Masya Allah. Saya katakan orang seperti ini gimana nih? Mempertanggungjawabkan di depan Allahnya bagaimana ini? Kalau saya tuh ngeri itu. Ngeri ini. Kenapa? Itu menyesatkan banyak umat. Mereka udah nggak ada takut lagi sama Allah menurut saya. Kalau memang seperti itu dilakukan secara sengaja. Apalagi seumpama ada analisanya orang itu Gus, ada namanya ada praktek untuk cari duit itu. Dunia itu dengan cara menjual itu memasukkan kuburan dijual. Nanti kita dapat itu. Bisa buat bangunan, bisa dapat bantuan apa, kemudian itu orang ziarah nanti banyak sumbangan. Subhanallah. Kalau memang seperti itu jadinya, itu berarti betul-betul ngerjai dan membodohi rakyat Indonesia. Ini sudah fatal menurut saya. Jangan sampai didiamkan semacam ini. Saudara-saudara sekalian, jadi sampai semua itu harus tahu bahwasannya ya, yang datang di Indonesia, orang dai yang datang di Indonesia atau sebab orang Arab yang datang di Indonesia ada dua. Ada satu Hijaz, nomor satu Hijaz, nomor dua dari Hadramaut. Kalau dari Hijaz abad ke-9 ke abad ke-9 sudah datang mendirikan kerajaan Islam. Abad ke-13 sudah mendirikan kerajaan Islam dari mulai Samudra Pasai sampai Maluku, sampai Ternate, Bone, sampai kerajaan Islam Mataram, sampai Demak, sampai Cirebon, mendirikan kerajaan Islam. Itu dari Hijaz. Hijaz ini adalah ada dari bangsa Al-Hasani, dari bangsa Al-Husaini, keturunannya Sayyidina Hasan, keturunannya Sayyidina Husain. Disebutnya apa? Disebutnya Syarif. Kalau nggak Syarif, Sayyid. Kalau nggak Syarif, Sayyid. Kalau dari Sayyidina Hasan, Sayyid. Kalau dari Sayyidina Husain, Syarif. Turun dari Hijaz ke Irak, dari Irak ada yang ke Maghrib, ada yang ke Mesir, ada yang ke Uzbekistan, kemudian ada yang ke Persia, kemudian barulah datang ke Indonesia mengislamkan tanah Jawa. Ini bangsa Syarif ini ada sekalian ma'indahum tamayyuzat. Mereka tidak pernah memiliki satu ciri yang membedakan, tidak punya marga. Kalau yang dari Hadramaut punya marga, ada Segaf, ada Latos, ada Bin Yahya, ada Al-Buhdar, ada Ba'ambur, ada Al-Kaf. Itu marganya, Al-Habsyi. Kalau dari Hijaz, dari bangsa Syarif dan Sayyid, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, itu tidak memiliki marga yang membedakan. Nisbatnya pada apa? Kalau dinisbatkan pada daerah. Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel Al-Jawi bin Sayyid Ibrahim As-Samarqandi, Samarkand. Nasabnya nisbatnya sama kampungnya, nisbatnya sama kampung. Jadi tidak ada bangsa yang membedakan semacam marga buat teman-teman. Kemudian kalau saya terus dulu, kemudian bin Maulana Al-Maghribi, Maghribi Maroko. Ada di India seorang Sayyid namanya Sayyid Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Nadwi itu nisbat pada pondoknya dia namanya Nadwatul Ulama. Jadi tidak ada punya marga. Abu ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Makki, Al-Maliki madhaban wal Makki maulidan, tempatnya di Makkah. Jadi yang namanya Syarif dengan Sayyid itu tidak punya marga.
Kalau datang di Maghribi jadi orang Maghribi, kalau datang di Afghanistan jadi orang Afghanistan, kalau datang di Uzbekistan jadi orang Uzbekistan, kalau datang di Cina jadi orang Cina. Karena kawinnya dengan orang Cina akhirnya matanya sipit-sipit. Datang ke Jawa jadi orang Jawa karena kawin dengan ibunya dari Jawa, akhirnya juga matanya juga nggak begitu lebar, hidungnya nggak begitu mancung, blesek-blesek, ashabul blesek, kulitnya juga busem-busem. Karena kadang-kadang nur sama ibunya, tapi kadang-kadang ada yang nurun bapaknya, yaitu adalah hidungnya panjang seperti orang Arab, karena memang orang Arab. Bangsa Syarif ini terbenam di dalam bumi, dia menyatu dengan semua masyarakat. Makanya beberapa ulama ketika ditanya, mana zuriyahnya Rasul? Mana itu zuriyahnya Rasul ya Maulana? Ya Syekh, putunya Kanjeng Nabi niku pundi? Putune Kanjeng Nabi niku pundi? Maka para ulama mengatakan sirrun min asrarillah. Cucunya Rasulullah itu adalah salah satu rahasia Allah. Kenapa? Karena cucunya Rasulullah itu terbenam dengan apa? Dengan orang setempat terbenam di dalam bumi. Tidak ada tamayuza, tidak ada ciri yang membedakan. Jadi orang biasa sehingga orang nggak tahu bahwa itu adalah cucunya Rasulullah. Sebab kalau diungkapkan maka dikultuskan, maka Rasulullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala membenamkan di dalam bumi, tidak diungkapkan. Sebab kalau diungkapkan maka akan dikultuskan. Jadi jangan harap yang namanya bangsa Syarif dan saya itu punya marga. Saya marganya apa? Nggak ada marga. Saya marganya Al-Ashirboni aja, Al-Buntati, Al-Bandawi, enak orang penak terus marganya kayak. Jadi orang-orang mau kayak Atos, kayak Segaf, kayak Binyahnya, Al-Muhtar, orang-orang gak ono. Sebab Syarif Said orang dua marga. Orang Syarif, orang sedulur saya ngomong. Ini orang Syarif, orang sedulur adalah bangsa Syarif, bangsa Sayyid. Datang ke Indonesia orang Syarif, orang sedulur untuk dakwah Islamiyah. Salah satunya adalah dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara satu adalah mempelajari budaya-budaya dan adat-adat tanah Jawa dan Indonesia ini, dimasuki nilai-nilai Islam, asimilasi terhadap budaya-budaya Indonesia setempat atau budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Dakwah dengan cara yang sangat unik, toleransi luar biasa, perbedaan yang disebut Bhinneka Tunggal Ika itu sejak zaman dulu sudah ada. Jadi tidak boleh diubah-ubah. Indonesia sudah beres, masalah Bhinneka Tunggal Ika sudah beres. Masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial keberagamaan, berbeda agama, berbeda suku, bahasa, berbeda pendapat, sejak zaman dulu sudah ada dan Indonesia tidak pernah problem, semua sudah beres semua. Jadi jangan diutik-utik kalau sampai. Kalau panjenengan utik-utik merusak tatanan yang sudah ada. Indonesia zaman dulu ada konflik, ada antar kerajaan, ada konflik. Fitnah hoax ada, tapi semuanya diberes semua. Kenapa? Itu adalah kepandaian orang tua kita pada waktu zaman dahulu dalam rangka menangani dan menyelesaikan segala problema kemasyarakatan, baik sosial, politik ataupun ekonomi. Beres itu yo. Maka timbullah di dalam filsafat Indonesia apa yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ikut zaman rumin pisan dan beres itu yo. Sing beda agama uripe aku di sono kawit sabar dumin. Sing beda politik uripe aku di sono kawit sabar dumin. Akhirnya akurat kan beres itu ya, jadi beres, seorang masalah. Maka di situ begitu Islam datang harus seperti itu. Ya harus beres, jangan menciptakan masalah, jangan memprovokasi untuk saling tuding menuding, memprovokasi orang untuk melawan seseorang yang tidak bersalah, memprovokasi orang untuk menyerang pemerintah yang sah, menyerang orang-orang yang berbeda dengan dia. Memecah belah umat Islam dengan satu tujuan dan dasar apapun, ini proses adalah sesuatu yang baru yang merusak tatanan yang sudah dibangun oleh para ulama-ulama dan para orang tua kita leluhur kita zaman dahulu. Beres kita carakan. Dulu sampai kita di wong Islam ini proses beres. Urusan dari adat budaya Jawa beres, urusan dari adat budaya Sunda beres. Selesai diacak-acak, gak usah diutak-utik. Dari panjenengan tinggal ngerusak kemauan. Orang sedulur saya mohon. Jadi orang sedulur
akhlak yang dikemukakan oleh orang-orang yang Hijaz itu adalah apa yang disebut dengan ijra'u nutfatin nubuwah, yaitu adalah mengalirkan darah kenabian. Mengalirkan darah kenabian. Mereka itu para syarif, mereka itu para sayyid, mereka itu cucunya Rasulullah. Kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Sumatera, Kalimantan, kawin dengan orang Aceh, kawin dengan orang lokal. Akhirnya darahnya Rasulullah meresap pada anak dan putra-putra, sehingga putra-putranya banyak yang jadi jebaba, jadi ulama, orang alim, menurunkan beberapa keturunan, akhirnya jadi kiai, jadi ulama, keluarganya kiai, mendirikan pesantren dan segalanya. Akhirnya kiainya tersebar kemana-mana, anaknya ini bin ini tersebar. Apa yang ke Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sumatera, Ambon, Ternate, Bone, Aceh, Padang, semuanya tersebar. Dengan kurun waktu para sahabat Rasulullah sekitar 400 tahun sampai 500 tahun sudah tersebar semua itu. Mereka itu sudah di dalam dirinya sudah ada darahnya Rasulullah. Jadi kalau seumpama Anda ada oknum habaib mengatakan saya ini adalah mengandung darahnya Rasulullah, nah Anda harus tahu yang mengandung darahnya Rasulullah bukan Anda saja, semua orang Indonesia. Hampir 80%, apalagi kiainya 99% sudah mengandung darah Rasulullah. Kenapa? Karena bin-binnya dari Wali Songo, bin-binnya dari ulama zaman dahulu. Ini sejarah. Apalagi si ngaku-ngaku malah palsu. Gila, si ngaku-ngaku malah palsu, si dipalsu-palsu malah asli. Lo penipu dah sampai ini. Orang syarif para sedulur sekalian, ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan orang-orang dari Hijaz. Nomor kali abad ke-19, Luki yaitu adalah orang-orang dari Hadramaut, Yaman. Ini sejarah apa adanya, bukan berarti saya benci kepada habaib dari Hadramaut, enggak. Tapi ini sejarah. Orang Hadramaut datangnya mendatangkan siapa? Belanda yang mendatangkan. Loh, kenapa Belanda mendatangkan orang Hadramaut dari Yaman untuk datang ke Indonesia? Tanya sendiri sama Belandanya, tujuannya apa? Sampai saudara-saudara sekalian, pada waktu itu mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya diangkat jadi mufti, padahal di sampingnya beberapa ulama Indonesia banyak yang alim. Mbah Hasyim Asy'ari ada, Mbah Wahab ada, Ki Ahmad Dahlan ada, orang-orang yang insya Allah keilmuannya lebih daripada Habib Utsman banyak. Tapi kenapa kok Belanda, kenapa yang diangkat jadi mufti itu Habib Utsman bin Yahya dari Hadramaut Yaman? Apa sebabnya? Tanya sendiri sama Belanda. Saudara-saudara kalian, tapi kita kan tidak tinggal diam. Kenapa Belanda pilihnya Habib Utsman? Kenapa harus dari Hadramaut datangin kiai? Kan di Indonesia banyak kiai yang pintar yang alim. Berarti ada tujuan. Dia jelas ada tujuan. Kalau seumpama tidak ada tujuan, tujuannya ikhlas untuk keagamaan, secara logika yang fitri, secara logika yang fitrah, yang ngapain jauh-jauh ngambil dari Yaman kalau di Indonesia masih banyak ulama yang alim? Mereka saja diambil dari mufti. Kalau memang tujuannya benar. Walaupun kiai-kiai banyak diminta untuk jadi mufti, nggak mau. Kenapa sebabnya? Sebab para sahabat pemerintah Belanda itu pemerintah yang secara de jure itu tidak sah, karena itu perampokan dan penjajahan. Maka pada waktu zamannya Belanda masih ada raja. Kerajaan Demak masih ada, Mataram Islam masih ada, di mana-mana masih ada kerajaan, termasuk Cirebon ada. Makanya Belanda berusaha untuk memasuki, mempengaruhi dan menjatuhkan Kesultanan Banten, menjatuhkan Kesultanan Cirebon, menjatuhkan politik-politik yang ada di Indonesia. Itu artinya apa? Pemegang kekuasaan dan wilayah yang sah itu adalah para sultan-sultan, para kerajaan-kerajaan Islam. Belanda datang mempengaruhi, menjajah dan menghancurkan dan menumbuhkan kerajaan-kerajaan Islam yang sah. Itu artinya mereka menjajah, berarti hukumnya zalim, tidak bisa disebut sah. Jadi kalau ada yang mengatakan
mengatakan bahwasanya penjajah itu adalah Belanda, itu adalah pemerintah yang sah, sehingga sehingga orang-orang pejuang Indonesia dalam merebut kembali tanah mereka untuk dikembalikan kepada mereka yang sudah direbut oleh Belanda dianggapnya tidak sah. Yang sah itu Belanda. Orang semacam ini londo ireng, pengkhianat bangsa. Dan orang semacam itu nggak usah tanggung-tanggung kayak begitu, bicara saja udah, itu kebabilan udah nyata di depan mata. Saudara-saudara kalian, sekarang ini saudara-saudara kalian ini dari Hadramaut datang. Kemudian apa proses Rasul dari Hadramaut datang? Akhirnya tambah banyak. Terjadi konflik internal. Apa sih? Habib perempuan tidak boleh kawin dengan yang lain. Mengklaim dirinya syarifah, nggak boleh kawin dengan orang lain. Ada beberapa syarifah yang kawin dengan orang lain yang ada di Singapura, dianggapnya zina, tidak sah, bahkan dipaksa untuk pisah. Geger, akhirnya konfliknya sesama orang Yaman, di mana orang Yaman ada bangsa masyayikh yang bukan Ba'angi, kawin dengan bangsa Ba'angi, dianggapnya tidak sah, itu perzinaan. Akhirnya break antara orang Yaman masyayikh dengan orang Yaman Ba'ali, break, nggak karuan, diakur-akur. Akhirnya sampai mendatangkan Habib Abdurrahman As-Segaf datang untuk mengklirkan, tidak clear. Sampai Syekh As-Surkati datang yang dari Mekah, itu juga datang untuk mengakurkan orang Akurmani. Ba'aliyah tetap enaknya mengklaim bahwasanya ras mereka paling hebat, ras mereka paling tinggi, yang lain mereka dianggapnya rendah. Akhirnya jadi As-Surkati nanti kowes like efek bangsa masyarakat gawe cewek ojo robito alawiyah gawe cewek Allah, akhirnya digawe al-irsyad. Lagi proses dulu. Maka dari Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya yang datang untuk menasihati apa? Bukan sekedar orang-orang biasa. Para ulama, para kiai datang untuk mengakurkan. Dari Yaman beberapa kiai datang ke Indonesia untuk mengakurkan kaum Ba'angi yang ada di Indonesia dengan bangsa masyayikh. Ini para imigran Yaman ini yang lagi ribut diakurkan oleh kiai-kiainya yang dari Yaman pada datang. Begitulah datang, ternyata nggak selesai juga, susah. Akhirnya sebagian mereka pulang, sebagian mereka digandul oleh masyarakat. Udah nggak usah pulang, di sini aja, lu ada tanah ditempatin aja. Akhirnya mereka mendirikan pesantren. Jadi awal mereka datang bukan untuk buat pesantren, awal mereka datang untuk beresi problem internal orang Yaman antara masyayikh dengan Ba'angi, antara Ba'angi yang perempuan kawin dengan orang lain. Itu banyak permasalahan. Jadi sebetulnya kalau saya berperan habaib ini harus banyak berterima kasih kepada pribumi yang sudah ahlan puasa dan marhaban, nggak usah pulang lagi Habib, udah di sini aja buat pesantren kami lagi sama panjenengan, kami anggap sampean guru. Itu harusnya seperti itu, harus banyak berterima kasih, bukannya menginjak-injak, bukannya mengklaim, bukannya membelokkan sejarah. Jadi saudara-saudara sekalian, saya menginginkan bahwasannya ya, kaum Ba'angi ini yang lurus-lurus saja. Kalau sama benar ya benar, kalau tidak tidak. Nanti kalau masalah nasab dibahas benar-benar, enggak. Kemudian masalah pembelokan sejarah, kalau supaya memang Anda membelokkan harus minta maaf dan harus dikelirkan, diluruskan. Sejarahnya diluruskan, makam-makam yang palsu-palsu bongkar itu. Buat apa itu? Sebab apa? Sebab itu menyesatkan banyak orang. Siapa yang bertanggung jawab di depan Allah? Siapa? Ya, orang ini orang yang nggak takut sama Allah yang kayak gitu. Saudara-saudara sekalian, jadi masalah Ki Imaduddin untuk membahas dan mengkritisi nasabnya habaib itu adalah bukan masalah Ki Imaduddin saja, sejak zaman dulu sudah ada. Itu bukan masalahnya Ki Imad, bukan. Cuma sampean kan diarahkan ke Imad saja supaya panjenengannya benci sama Ki Imad. Bukan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dan beberapa ulama zaman dahulu yang sudah mengatakan bahwa nasabnya Ba'angi itu batal, tidak bisa nyambung ke Rasulullah. Itu sejak zaman dulu sudah ada. Jadi bukan masalah Ki Imad hanya memunculkan. Ki
yang menunjukkan kepada orang Indonesia begini loh, nih saya punya kaset nih begini, catatannya ada di kitab-kitab tuh, ada begini, ternyata seperti ini, ternyata habaib itu adalah batal, tidak nyambung. Dijawab lagi dengan ilmiah lagi, kok usah ngamuk-ngamuk. Kalau ngamuk-ngamuk ya urusan ngamuk. Indonesia kalau ngamuk juga nggak ada yang bisa ngelawan. Dikiranya orang Cilacap nggak bisa ngamuk apa? Orang Cilacap tuh berani-berani ngelawan nopo bae menang wong Cilacap, kecuali ngelawan bojone dhewe ora pernah menang. Segagal-gagal wong Cilacap ngadepi bojone dhewe terus kaya surut kabeh. Lisak sepora karu-karuan. Wis percuma kumise dawa-dawa cukur teh kumise sampean wae. Di bojo kae kalah sampean. Njina kok mboten? Sepor ngaku dewek. Ora srek ora setur sedekah. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi bukan masalah yang berkaitan, bukan masalah benci atau tidak benci. Karena kalau semua ada yang memframing bahwasanya itu atau keiman atau yang lainnya itu adalah benci kepada habaib, itu salah Anda. Anda itu berarti diarahkan untuk benci kepada keiman. Nggak boleh. Kita nggak pernah benci habaib. Kita lagi ngomong habaib itu nasabnya sini, darahnya kesini, rasanya ras ini. Nah aku ngomong kayak dia Pak Ifta itu menengani Cilacap, tapi nyatanya dia buang Cilacap deh, wong Pangandaran, darah Sunda. Bukan berarti pulang ino Pak Ifta sans, ini lagi bicara originalnya seperti itu. Nah kalau Pak Iftanya nggak merasa, ya udah saya bukan, karena saya begini, sejarahnya saya begini. Tinggal panjenengannya antitesisnya mana, gitu kan, dibuktikan manuskripnya. Poros dulu. Sebabnya apa? Sebab ini pemalsuan makam. Saya lihat di dalam sejarah itu bukan sekarang saja, bukan di Indonesia saja, sampai di Yaman juga terjadi. Contohnya apa? Contohnya Said Ahmad Al-Muhajir. Ini makamnya ada dua, satu di Irak, nomor dua di Persaisah Yaman. Yang dikenal sejak kewafatannya Said Ahmad Al-Muhajir, yaitu wafatnya itu tahun 345, pertengahan abad keempat Hijriah. Itu Said Ahmad wafat di Irak Selatan yang sekarang di Najaf. Semua orang tahunya itu, seluruh dunia kalau mau ziarah ke situ, ke Said Ahmad tuh. Tiba-tiba abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10, 600 tahun setelah itu muncul ada makam baru di Hadramaut apa di Yaman yang disebut di Usaisah. Katanya itu makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Itu makam yang ada di Usaisah tidak dikenal oleh dunia Islam sebagai makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Sejak zamannya Said Ahmad Al-Muhajir wafat, itu tidak pernah dikenal bahwa Said Ahmad itu makamnya ada di Usaisah di Yaman. Semua orang kenal dia ada di Irak, dan munculnya makamnya ada di Usaisah Yaman itu 600 tahun setelah kewafatan Said Ahmad baru muncul. Berarti dia pemalsuan makam itu. Makam dipalsuakan kali, masya Allah. Wong Cina pemalsuakan HP, malsuakan radio, malsuakan motor, kita ali malsuakan makam. Berarti muka makam kale itu wali kale 1 atau kale 2. Makanya semuanya ziarah ya barokah kale, mlebu suwarga kale itu. Masya Allah, itu apalagi kalau saya di dalam sejarahnya, kenapa di Usaisah itu ada makamnya Said Ahmad? Itu adalah ada sejarahnya seorang Habib yang pengen tahu makam leluhurnya atau yang disebut Said Ahmad. Katanya berdasarkan syafaat dia melihat cahaya jatuh di Usaisah, lah cahaya itu jatuh di dalam tanah, lah dianggaplah itu tanahnya Said Ahmad, makamnya Said Ahmad. Jadi berdasarkan syafaat semacam itu. Nah sekarang cahayanya, kalau cahayanya jin dengan setan gimana? Masya Allah. Sebabnya apa? Sebab ini mukhalifun lil waqi'. Ini satu hak, walaupun itu dari orang yang
sufi. Tapi satu hal itu kalau saya kesimpulannya isyaratnya itu masalahnya bertentangan dengan yang ada kenyataan. Sebab apa? Sejak abad pertengahan 4 Hijriah Said Ahmad itu meninggal, makamnya ada di Najaf di sana. Belum sampai ke Yaman sudah makamnya ada di sana. Saksinya banyak, dari Badul Abdal ada, dari Badul Qudaimi ada, dan orang-orang setempat juga ada yang ikut menguburkan juga saya, katanya bilang seperti itu. Disaksikan dari orang sana, kami juga bangsa kami ikut menguburkan Said Ahmad di situ, ikut memandikan, ikut mensolati, keturunannya sejarahnya ada. Tiba-tiba 600 tahun setelah itu muncul ada makamnya Said Ahmad anyar, ono di Khusaisah, ini makamnya sopo. Nih supaya didesak-desak itu akhirnya mengaku barangkali ini ada telapakan. Apa endasmu? Main tapak-tapak, tapaknya sopo. Gimana Mas? Sekarang orang-orang Ba'ali kalau mau ziarah ke Said Ahmad tidak di Najaf, tapi datangnya kemana? Datangnya ke Khusaisah. Alasannya apa? Alasannya di Najaf itu adalah orang Syiah, kalau di Khusaisah ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiahnya, ini masalah kenyataan sejarah makamnya Said Ahmad itu adanya di Irak, bukan di Khusaisah. Kenapa ente ziarahnya ke Khusaisah? Ya cuma ke Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kayak gue. Tidak dibenarkan, bukan masalah di sana Syiah di sini. Wah, sudah bukan seperti itu. Membuat makam dengan dasar ada cahaya yang jatuh. Empuk bener buah, itu asal ditokon itu makamnya Said Ahmad. Jadi Ifta kepengen ziarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Irak. Orang duit-duit. Akhirnya sembahyang istikharah tiba-tiba dewetan gelong ono cahaya tiba nyiringane balong. Kejare iki ngomong ki nyong yakin ki makom Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ki wong kentir apa wong edan ya. Ngene kok badan. Itu dasarnya seperti itu. Bagaimana itu bisa dibenarkan? Keiman itu mengungkap masalah itu. Itu nggak benar dan sudah banyak yang membantah. Tapi kaum Ba'ali ini memang rangkot keras kepala, nggak mau menghentikan. Anjir dengan sumber bahwa di Yaman itu ada yang asli Yaman, ada yang Ba'ali. Orang-orang yang asli Yaman itu banyak yang tidak pro ke Ba'ali, karena Ba'ali dianggapnya bukan orang Yaman, bukan orang Yaman asli. Orang serba Rasul, nah itu masalahnya itu seperti itu, bukan masalah benci atau tidak. Ini bagaimana masalah kuburan? Ternyata bukan sekedar abad ke-10 Hijriah terjadi pemalsuan makam, bukan sekedar di Yaman. Ini kita di Indonesia banyak kaum Ba'ali juga tetap baik, sifat wataknya orang hilang-hilang. Makam Indonesia dipalsukan. Jadi kita percaya, oh kalau di Indonesia seperti itu, jangan-jangan di Adrobaut, di Yaman juga seperti itu kejadiannya. Namanya nama cangkolan, ya Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kata keluarganya bilang, berarti mbak saya berarti Habib Toha. Perasaan saya nggak punya itu mbak namanya Habib Toha. Ada yang mengatakan ini as-segaf. Ini segaf dari mana? Oh, nama saya itu nggak ada segafnya. Ini sudah saja yang terjadi seperti itu di Indonesia, dan ternyata ini muncul lagi. Saya kemarin pada waktu saya mau datang sini, saya dapat beberapa makam yang dipalsukan. Ini muncul lagi, ada yang dibongkar oleh masyarakat di pinggir laut, dibongkar oleh masyarakat. Kenapa alasannya? Kata masyarakat, dulu di situ nggak ada makam, maka dari itu kami bongkar. Ini tuh ada makam baru, makamnya Habib, yang membuat juga Habib. Yang membuat itu Habib Abaid datang di situ membuat makam, katanya di sini kan ada makamnya wali, itu dari bangsa bin ini, al ini. Begitu nih kono makamnya, kono piro, kono 4, kono 5, subhanallah. Akhirnya tiba-tiba nang kono para sepa para sulur
kata masyarakat mengatakan nggak ada makam di situ, itu adalah area daripada pertanian. Terus mereka bongkar, isu seperti ini, masalah keiman muncul bahwa sama habaib itu adalah tidak nyambung kepada anjing Nabi, isu pemalsuan makam itu apa sih muncul, akhirnya masyarakat ngomong jangan-jangan kue palsu dibongkar, itu keterlaluan makamnya orang anak isye. Jadi di masyarakat ziarah ini kok ziarah ini apa? Udah adroti kosong blong kayak gue. Sampai ada ngomong Jawa kok bisa digoroi kan ini. Subhanallah. Ya katakan jenengan itu sebagai orang Indonesia itu ya terlalu baik lah, nggak ada kecurigaan. Orang baik itu ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Menganggap semua orang baik semua, padahal ada yang jahat sama orang ya. Oh, sudah seterusnya kawan. Ini saudara-saudara yang di Semarang itu juga ada yang ziarah ke sana. Dianggapnya Habib Hasan, banyak yang malah ada fotonya. Aku nggak ngerti yang buat fotonya siapa. Saya yakin itu Allah marah banget ke sana. Jadi karena sudah banyak ikhtiar, sudah banyak keterlaluan yang dilakukan oleh oknum habaib, oknum ba'ali seperti itu, maka Allah butuh kekuatan untuk membongkar semuanya sebelum mereka berkuasa, sebelum mereka meruasa, sebelum mereka menyebar, sebelum mereka menjerat kalian semua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama bangsa Indonesia, makanya diungkap semua. Senang gak senang ungkap minggu selama. Saya ngerti dulu ada keluarganya Ubaidillah bin Ahmad, cuma disebutnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, yang menguasai Mesir dengan Irak, yang menguasai Mesir dengan Afrika. 200 tahun mengatasnamakan cucunya Rasulullah. Orang semua terhipnotis, orang semua banyak yang ikut, orang semua banyak yang terdoktrin dengan doktrin yang sesat. Tetapi sikap tingkah laku mereka semakin hari semakin tidak menyenangkan. Semakin hari semakin mereka itu berbuat sesuatu yang tidak baik, termasuk pemalsuan nakal, termasuk pemalsuan nasab-nasab. Itu pada waktu zaman dulu di Mesir dengan di Irak sudah ada. Apa di Mesir dengan di Afrika yang disebut Batu Fatimiyah, itu keluarganya Ubaidillah bin Ahmad. Hampir sama namanya dengan Ubaidillah bin Ahmad. Bahkan itu juga sama, Ubaidillah bin Ahmad, cuma klaimnya bin Ahmad Al-Muhajir. Kalau ini Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Sama juga nggak lihat ada beberapa oknum, beberapa orang keluarganya Ubaidillah bin Ahmad ini, anak cucunya yang menguasai 200 tahun ini, ada yang sudah dianggap wali oleh orang, dianggap wali, dianggap asyaf. Kalau melihat ke atas, melihatnya adalah Lauh Mahfuz, melihat arsy Allah, doanya selalu dikabul dan istijabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang banyak ngalah barokah. Itu banyak. Artinya saudara-saudara, keluarganya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib semakin semena-mena menipu masyarakat. Akhirnya ada yang membunuh masyarakat, akhirnya ada merampok uang masyarakat, memaksa masyarakat untuk memberikan hartanya, memberikan uangnya dengan cara menjual agama dan menjual nasab ke Rasulullah. Akhirnya sudah keterlaluan yang luar biasa, mempermainkan perempuan, keterlaluan yang luar biasa. Makanya Allah mengungkap semua itu di depan orang Mesir, di depan orang Afrika, bahwa mereka menisbatkan dirinya kepada Rasulullah itu palsu, dan akhirnya dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kitab-kitabnya dihancuri semua, kitab-kitabnya dihancuri, bakar semua. Kenapa? Karena doktrinnya sesat. Inilah tadi mirip, ada mirip. Kalau seumpama zamannya anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib membunuh orang, sekarang ada tuh tahun 2011 seorang Habib itu karena punya utang 500 juta nggak bisa bayar, akhirnya buat rekayasa. Begitu buat rekayasa, muridnya dibohongi suruh membunuh, akhirnya jamaahnya sendiri dibunuh, dibakar. Masya Allah. Itu termasuk apa? Termasuk juga suaminya, termasuk istrinya, termasuk anaknya. Bukan dibakar, apa yang dibacok. Dibacoknya lagi sholat, lagi sujud. Ini sudah ada. Urusan masalah perempuan ya udah banyak.
udah masyhur ya, dari yang kecil sampai yang besarnya kayak gitu. Walaupun tidak semuanya oknum. Ada lagi sekarang ini saudara-saudara kalian mempermainkan perempuan, ada beberapa itu oknum-oknum ba'ami seperti itu hampir sama. Apalagi urusan masalah mencari duit, subhanallah, makso sampean minyak wangi regane 20.000 didol kudu 2,5 juta. Nek sultan sampean ora gelem berarti mlebu neraka. Sampai nek wedi akhire kuduse didol demi untuk minyak wangi padahal regane 20.000 kan dasmu. Lalu sebelum ini banyak saudara-saudara yang oknum seperti itu. Maksa-maksa datang kepada Kanjeng Nabi minta kambing, apa sebab mau maulid Nabi? Kambing sekian, kalau enggak berarti sampai enggak cinta Rasulullah. Saya ini cucunya, jangan begitu kualat dan segalanya. Sampai ini bingung, apa duit, sekat duit, akhirnya lurus waya-waya. Masih bojone diloncoti sedaya didoli kabeh. Anggo maulid Habib, padahal dheweke ora mangan wedhus, mangan wedhus Habib tok. Ini jenenge Habib wedhus ya. Dino mboten? Akeh para sedaya kowe. Niku bagus foto ibu lah demi itu Pak. Para sedaya mengagung-agungkan rasnya luar biasa. Lagi para sedaya prosedur, maka di sini inilah yang harus diluruskan oleh kita semua. Inilah yang harus diketahui oleh kita semua. Inilah yang harus disikapi oleh kita semua sebagai umat Islam. Jangan sampai dibiarkan keprihatinan ini akan menggeser satu kebenaran yang sudah dialamkan oleh orang-orang tua kita, oleh leluhur-leluhur kita. Dan semangke para prosedur, nek NU kepripun Gus? Nek NU niku serba pekewo. Sebab NU niku Pak Ali dikatakan NU. Oh, teng NU niku murid-muridé Pak Ali yo kathah, nggih ta? Wong NU niku ya muridé Pak Ali, muridé Habaib akeh sing muhibin ya akeh. Maka dari itu yang berjuang di dalam kebangkitan Wali Songo itu adalah orang NU yang peduli terhadap agama, peduli terhadap bangsa, peduli terhadap sejarah leluhur, peduli terhadap situs-situs yang berharga yang bersejarah di Indonesia. Ini panjenengan peduli, ayo kula salah panjenengan gabung, kula karang panjenengan bentuk laskar disebut laskar sabilillah, 9 waliullah sebagai langkah pijakan pertama untuk kita semua menyikapi semua itu. Ya disiapi semua benar. Masih benar orang ada urusan sih benar. Negari cuma urusannya sarang apa? Sarang balut bener ya ada urusan. Habib Umar bin Hafid orang ada urusan yang bener kok. Sampai itu selawatan, Habib Ali Al-Habsyi yang punya urusan ngalap barokah apa? Gimana betul? Tapi sing ora bener iya lah iki kudu diadep memang kalau sampai nantinya kira mboten para sebab Rasulullah sebab napa sebab niki habaib niki sudah gagal dalam 3 tingkatan, gagal dalam membuktikan dia sebagai keturunan Kanjeng Nabi sebagai manuskrip data-data ini gagal, sudah tidak terbukti dari manuskrip, dari data-data kitab-kitab yang ada itu tidak pernah disebutkan. Nomor 2 para sebab Rasul adalah dari segi karakteristik habaib itu oknum-oknumnya akeh sing ora pas dari akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang membunuh jamaahnya, ada yang menipu, ada yang berbuat tidak baik terhadap bermain perempuan dan segala. Ada yang suka seperti ini dengan mengagungkan dirinya sebagai sebagai habib, sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Orang sembahyang orang apa mesti mlebu swarga. Emang swarga dekene mau nenek moyangmu. Nyuar takon sampai ini swarga niku gadai Kanjeng Nabi niku gadai Gusti Allah. Swarga niku gadai Gusti Allah niku gadai Kanjeng Nabi. Gadai Gusti Kanjeng Nabi merasa memiliki surga napa mboten? Buktine napa? Buktine Kanjeng Nabi ngendika ya Bani Abdi Manaf anqidhu anfusakum minan nar fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan kalian semua dari api neraka, sebab saya ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menyelamatkan kalian ketika kalian salah depan Allah. Ini berarti neraka itu sanes kagungan Kanjeng Nabi niku dekene Gusti. Sampai Kanjeng Nabi ketika dumateng wong Quraisy, ya ma'asyirah Quraisy,
ya Bani Hashim, angkitu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a, karena aku ini tidak akan bisa menyelamatkan kamu ketika kamu berbuat salah depan Allah. Yang isin ora sanggup. Sampai kan Siti Fatimah, ya Fatimah angkiri nafsaki minan nar, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Apa tuh ora bisa nulung kowe Fatimah untuk kowe ora bener. Ngasane Gusti Allah triwe cara nulunge, nek Gusti Allah bendo apa ora kawani. Artinya neraka niku dikene Gusti Allah sana dikene Kanjeng Nabi. Swarga niku dikene Gusti Allah dikene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak pernah merasa memiliki surga, tidak pernah merasa memiliki neraka. Si wong sing ngaku putu Kanjeng Nabi, wa ali Abdul Habib ngomong mesti manji surga, pasti manji neraka. Ki wong edan wong kentir ya. Dina badan. Dina badan. Jelas boten laras niku para sahabat Rasul. Nek kulo bangsa Syarif, kulo kadang-kadang kami zaman dulu kulo kadang-kadang disebutnya ono sing ngundang Habib, padahal aku kudu Habib Syarif. Nah Habib sing Hadramaut kulo Syarif tak menghijaz. Mbak kulo sedaya dunane Syarif orang ana sing Habib. Syarif Nuruddin, Syarif Muridin bin Syarif Ali, Syarif Abdurrahman bin, terus Syarif Muhammad Arifin bin, Syarif Hidayatullah bin, Syarif Abdullah, Syarif sedaya. Cuma mat wong silatan ngundang nyong Habib yang umbar tadi nggak cangkem rompeng kaya wis umbaran bahawis muka-muka Gusti Allah ngapura kaya waya nyatane yang nong Habib sing dong nong tuh ngatur matu yang dunia Syarif orang anak wong cepet nong Arab ziarah nong Habib Hidayatullah orang anak sedaya Syarif Hidayatullah. Jadi para syarikat para sunnah sedaya mawon niku. Lah niki para sedaya kula benci kula niku Syarif sane Habib itu berarti kula niku benci dumateng Habib. Ora aku iki lagi cerita awake dhewe. Aku iku wong Cirebon kudu wong Cilacap. Ora berarti gedhe wong Cilacap. Ora. Lho sampeyan salah paham. Dadi wong kok gak peran nemen sampeyan iki. Nggih ta? Lah itu para syarikat para sunnah sedaya mawon. Jadi para syarikat para sedulur, nah niki adalah fitnah-fitnah yang semacam ini itu harus segera dihentikan. Tapi ini framingnya banyak. Framing di masyarakat yaitu adalah dikiranya kita orang yang mau meluruskan dianggapnya benci kepada habaib. Padahal orang sesama umat Islam orang, gitu. Orang nomor ketinggali ya habaib harus bisa membuktikan kalau dia itu memang betul-betul nasabnya nyambungkan dengan Nabi, sementara ini tidak bisa dibuktikan. Kalau orang terbukti, gak usah ngamuk-ngamuk. Nek ngamuk-ngamuk nyongnya bisa ngamuk podo bae. Nek sampai ngamplong nyong bisa ngamplong podo bae. Nek lanang podo bae wong lanange. Dina mboten? Nah ya biasa mawon. Nek anggap tidak terbukti ya wis dikatakan ternyata saya itu nasabnya tidak terbukti ke Rasulullah. Berarti saya itu jangan disebut cucunya Rasulullah. Jadi udah Habib ya Habib. Wis juga Habibnya tetap tapi aja jolok ngaku-ngaku dan putra Kanjeng Nabi maning. Ku maksudnya nyong kayak kowe gampang. Ya masalah menyebut orang Yahudi, ya gimana lagi? Yang namanya agama Yahudi dengan ras Yahudi, kayak dan panjenengan disebut ras Yahudi bukan berarti musuh Islam. Apa sebab? Sebab kalau ras dengan agama beda. Baru kalau agama Yahudi baru musuh Islam. Lah anggap semua ras Yahudi orang ulama sing ras Yahudi itu kata. Mila contohnya siapa? Imam Ibnu Jurayj. Itu juga Yahudi. Syekh Ibnu Jurayj, Wahab bin Munabbih, Ka'bul Akhbar, termasuk juga seorang Yahudi yang dipuji oleh ulama-ulama besar seperti Imam Jalaluddin Al-Ma'alli dan Jalaluddin As-Suyuti, termasuk ulama-ulama tafsir. Sopo? Abdullah bin Salam, itu seorang yang alim ulama besar, rasnya ras Yahudi. Orang usah muri-muringan sih biasa Pak. Anggur memang semua mampu. Aku kurasa Yahudi tapi aku itu adalah misbahul Islam. Aku harus komitmen Islam. Aku harus gelem meluning agama Yahudi. Agama Yahudi. Bagian aku keras Yahudi. Gitu. Selaku. Contohnya kados ngeten. Kulo niku saking Hijaz. Hijaznya saka suku. Ya suku Quraisy no. Gitu. Penak ora penak. Ora disebut nyong apa Quraisy. Pada wong Cilacap anggur penting kurasa wis muncak nanti tekan langit nomor 7.
kafir ures, musyrikin ures, Abu Jahal ures, Dasnu ures, orang kabeh Cilacap gitu. Tapi enak orang enak hidungnya ures dan priwe. Sing penting aku itu anggar kures ya, metuwe orang sing orang apik, tapi metuwe sing apik gitu. Begitu seumpama kalau ente itu seumpama ternyata rasanya rasa budi, karena di dalam diri ente itu menyatakan seperti itu, manuskrip bisa diputar balik, sejarah bisa dibelokkan, data-data yang ada bisa dimanipulasi. Tapi kalau data yang ada pada diri anda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang mampu merubah. DNA, tes DNA, apa kita teori sampai nopo? Yahudi, orang jadi masalah. Aku Yahudi, tapi aku pengen jadi kiai ini Islam. Nyebarkan agama Islam itu jadi masalah. Cuma permasalahannya kan apa? Permasalahannya panjenengannya pengen sebutnya putih Kanjeng Nabi terus ya. Kenapa sih pengen goroi wong Cilacap? Wong Cilacap gampang digoroi nih. Gitu. Lagi para syarek para sedulur, maka tadi itu banyak sekali proses sesuatu yang harus diberesi. Maka insya Allah mangke kula mungal dumateng Kusmar niki termasuk Lord Salim bahwasanya segera di Cilacap itu apa dibentuk aja, dideklarasikan Laskar Sabilillah. Nanti komandonya adalah sama Kiai Salim dengan Kusmar, nanti di Banyumas Kusmar, nanti di itu Kiai Salim. Nanti yang ada membidangi di dalam komando-komando itu adalah kiai-kiai besar dan kiai kecil. Maksudnya supaya bisa mengarahkan panjenengan pada hal yang bijak. Kita didirikan bukan dalam rangka memusuhi siapapun, kita didirikan bukan dalam rangka melawan siapapun, tetapi kita berdiri dalam rangka membela leluhur kita, membela bangsa kita, dan membela agama kita, membela nabi kita. Kalau kita mengatakan seumpama habaib itu ternyata secara data di dalam sejarahnya, di dalam kitab-kitab terbukti secara ilmiah belum terkonfirmasi sebagai cucu Kanjeng Nabi karena terputus, maka kita membela nabi kita. Sampean jangan mengaku mengklaim dirinya cucu Kanjeng Nabi dalam rangka apa? Dalam rangka membela Kanjeng Nabi. Sampean itu masih putus secara ilmiah. Sampean jangan suka jual, ayo menurut kabeh nyok Habib putu Kanjeng Nabi. Ini jangan sampai seperti ini. Itu dalam rangka apa? Itu membela Rasulullah. Ngiraman lagi para sahabat Rasul maka itu kula yung matang kajian dengan setuju. Nek tadi sebetulnya dipun bentuk Laskar Sabilillah monggo. Maka tinggal tiang-tiangnya, maka masalah lambang sudah dibentuk. Kula pun wonten lambangnya, tapi perlu kesepakatan daripada presidium. Waktu seniku tang Buddha sampun diadakan pertemuan, 2 kali pertemuan. Pertama membahas semacam manifesto bahwa kami membutuhkan kekuatan persatuan organisasi untuk arah itu, karena terjadi pembelokan sejarah, pemalsuan makam, bahkan pemalsuan nasab-nasab. Maka kami membutuhkan itu, maka kita akhirnya membentuk Dewan Presidium. Dari Dewan Presidium ini sedang digodok, nanti insya Allah minggu depan badai ketemu mami tengkulo tengbuntut pesantren niku akan diadakan kongres untuk pembentukan organisasi. Organisasinya namanya apa? Sementara ini namanya Kebangkitan Wali Songo. Di bawah Kebangkitan Wali Songo ono bansere disebut Laskar. Nopo Laskar Sabilillah. Nanti lambangnya ada cuma lambang wali organisasi dari London. Maka organisasinya yang kira-kira jangan sembarangan, tetapi ini demi untuk menjaga situs-situs bersejarah jadi harus betul-betul profesional. Kemudian juga harus ada badan advokasinya, karena kadang-kadang kalau semua ada makam diklaim sebagai Habib, kemudian kita nyatakan bahwa itu adalah bukan Habib, nanti kadang-kadang ada benturan hukum. Nah, kita siap advokasinya. Inilah kita bismillah. Jadi itu saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita itu mau dibohongi. Kita ini bangsa besar. Orang Indonesia itu bangsa besar, cuma kan ditenggelamkan sejarahnya oleh Belanda, sehingga kalian tidak tahu kebesaran Indonesia. Bangsa Indonesia itu yang namanya ratunya orang Indonesia itu, kalau nggak salah Ratu Sima itu yang menguasai sampai sebagian daripada Amerika dikuasai, Rusia juga dikuasai. Itu orang Jawa. Ratu Sima itu sebelum Mataram, sebelum Mojopahit bisa menguasai hampir 3/4 dunia. Apa nggak hebat tuh? Kalian tahu tuh kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, atau kerajaan Mataram.
kekuasaan sampai di mana. Sriwijaya itu sampai di mana? Sriwijaya itu sampai ke Filipina, sampai ke Thailand dikuasai oleh Sriwijaya. Majapahit juga sama, Malaysia, Brunei, semuanya, Singapura, Thailand, Filipina sampai Vietnam, Campak itu hampir ditundukkan. Itu hebat kita, negara yang sangat hebat. Kemudian juga ada lagi apa namanya? Yaitu adalah Napoleon Bonaparte, bukan Napoleon Bonaparte gitu. Dan itu kalau saya tinggal wonten dumateng Prancis itu adalah keturunan, beberapa pembesarnya adalah keturunan dari Makassar, dari Makassar. Ini Napoleon Bonaparte itu masih keturunan Makassar. Itu sangat luar biasa, bisa menjadi jenderal yang sangat gagah dan bisa menguasai Prancis ya. Maka dari itu yang hebat sebetulnya bukan Prancis kita, yang hebat sebetulnya bukan Belanda kita. Belanda itu sekarang nggak punya apa-apa. Negaranya dengan Indonesia ya jauh lebih maju Indonesia. Militernya jauh lebih modern Indonesia. Sekarang militer Belanda paling nggak ada 1 juta ya, 1 juta sekian. Itu militer anggotanya. Kalau Indonesia berapa? Hampir 3 juta lebih. Makanya nggak ada apa-apa. Kemudian jumlah daripada bukan personilnya, ada peralatan militernya jauh. Indonesia lebih lengkap dari Belanda. Jadi saiki angker Belanda melawan Indonesia mati loh Belanda. Dan Belanda itu negaranya itu, saudara-saudara kalian, Jawa Barat diambil Banten. Jawa Barat diambil Banten. Itu masih luas Jawa Barat. Dengan Belanda itu. Jawa Barat diambil Banten, atau Jawa Barat dengan Banten diambil DKI Jakarta. Itulah masih lebih luas itu. Jadi negaranya sangat kecil, tapi kok bisa menguasai negara yang begitu besar Indonesia. Apa sebabnya? Dengan politik agen domba. Jadi yang berantem zaman dulu itu adalah orang Indonesia dengan orang Indonesia. Sing disebut pribumi bari londo ireng. Ternyata londo ireng zaman saiki masih ono bae. Dadi nyong kabeh nglawane londo ireng. Dina mboten padha kae pribumi tapi ora provinsi Indonesia. Ya Allah. Ya udah, nanti mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran. Nggih. Para syarif Rasulullah, kula mboten saged lami-lami mung kula niku dalam rangka wafaul ahd, itu adalah memenuhi perjanjian kula dumateng GFK. Mudah-mudahan GFK nggih santune tambah nggih kangge pusat dakwah Nahdlatul Ulama wonten Kampung Laut nggih. Wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.